warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Maulana Hamdani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Nur Farida, absen 28. Perkenalkan, nama saya Dian Arinda Putri Prastis, absen 15. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Prasetyo, absen 16. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia, absen 32. Perkenalkan, nama saya Siralu Falayina, absen 34. Kami di sini akan mengobservasi pura Medang Kamulan yang ada di Desa Mondoluku, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Bye-bye. Di balik keindahan arsitektur Bali, setiap lekuknya menyimpan cerita, setiap ukiran adalah bahasa. Arsitektur pura bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah narasi spiritual dan representasi alam semesta. Hari ini kita akan melangkah masuk ke Pura Mondoluku, Wringinanom untuk menyingkap rahasia di balik keindahan itu, memahami makna simbolis dari setiap ornamen yang menghiasinya. Untuk memahami lebih dalam, kami berbincang langsung dengan pemilik sekaligus penanggung jawab pura, Romo Sepuh Satya Buan Medang Kamulan. Beliau akan membimbing kami menelusuri makna di balik simbol-simbol sakral ini. Di sini pertanyaan yang pertama itu, apa saja jenis ornamen yang ada di pura ini? Jenis ornamen yang terdapat di arsitektur pura ini. Yang jelas pura ini merupakan tempat keseimbangan umat Hindu. Ornamennya atau simbolisasi yang dipakai lah namanya pura. Yang pura itu jelas bentuknya seperti ini. Bentuknya candi-candi apa semuanya seperti di zaman dulu lah, di zaman Majapahit sendiri. Itu. Ya, sepertinya candi. Berarti itu seperti candi-candi pada zaman dahulu gitu ya? Ya, hampir sama motifnya. Untuk apa makna-makna yang Ya, makna-maknanya ada beberapa makna di dalam pembuatan tempat suci namanya pura, yaitu yang jelas tempat mengistanakan ya para leluhur yang ada di seluruh Nusantara ataupun dalam dan keyakinannya. Karena tatkala kita bicara leluhur, berarti ini saudara semuanya, tidak ada orang lain. Bicara agama, bicara kebaikan, ya kan? Agama itu hanya sebagai pedoman hidup kita. Dan kita bisa berperilaku yang baik, menghormati rasa toleransi segala bentuknya. Dan itu memang keyakinan di diri kita sendiri masing-masing. Di dalam undang-undang pun diatur kebebasan untuk beribadah dan sesuai keyakinan masing-masing ya. Tapi khusus tempat ini ada linggih-linggih beliau yang difungsikan untuk mensimbolisasikan ide Sang Yang Dua Tuhan sendiri. Yang kedua, untuk para dewa merupakan sinar suci Tuhan, dan leluhur merupakan orang tua kita yang telah melahirkan. Dan orang tua, kakek, nenek terus kasih kan berjenjang terus ini ya. Nah, generasi muda harus paham, memahami leluhur itu dari orang tua dulu. Ya. Harus jujur, nggak boleh sejarah itu dibulak-balikan, ya kan? Iya. Coba pikir anak-anak. Siapa bapak kita, kakek, nenek, masa orang luar negeri tidak mungkin kan? Iya. Pasti akhirnya Majapahit, ya kan? Iya. Majapahit pasti Hindu yang pertama ya. Sebelum Hindu yang ada agama, ya kan? Hindu yang pertama masuk ke Nusantara ini. Nah, itu agama lain. Itu saudara semua jadinya. Kita tidak mungkin dari India, tidak mungkin dari Israel, tidak mungkin dari Arab kita, betul nggak? Iya. Nah, budaya-budaya ini harus kita benar-benar dilestarikan. Itu segitu aja ya. Karena berapa perspektif di sini kan, ada tempatnya Tuhan, ada tempatnya para dewa selaku sinar suci beliau. Kalau di Islam malaikat lah ya. Nah, tapi ya kita selalu fungsi Tuhan kan banyak. Ada maha ya, maha segalanya. Nah itulah kita wujudkan, karena kan kita tidak mampu melihat Tuhan. Betul nggak? Mampu nggak melihat Tuhan? Kan tidak mampu. Ya isinya inilah kita hormati itu loh. Ya isinya biar tidak saling segala bentuk apapun dulu harus hormati ya. Itu
menghormati pertiwi sendiri, ya kan? Ya, kita bisa di sini bisa kita melaksanakan hening, berpuasa, bermeditasi, segala bentuknya. Nanti kita ke depannya lebih baik lagi. Kita melaksanakan berspiritual itu kan tujuannya kebaikan, ya. Mau kebaikan itu bukan kita banyak ke masjid, banyak ke pura, tapi perilaku kita sama dengan yang nggak pernah ke kan? Iya. Nah, betul. Ini manusia ada, itu memang isu kehidupan. Nah, terbentuknya manusia pun dari itu sebenarnya, ya, dari tanah, dari angin, dari apa yang menjelma dari manusia, ya. Gitu. Apa lagi? Makna dari nama pura Medang. Oh iya, makna pura Medang Kamulan. Nah, makna pura Medang Kamulan ada dua makna. Yang makna itu pertama dari secara Medang itu benih, Kemulan asal mula. Nah, adanya suatu kelahiran dari asal mula ini, ya. Dan mungkin kita lahir dari batu, dan mungkin ujung-ujung manusia lahir kan, dari orang tua, dari asal mula ini. Nah, inilah yang harus kita hormati. Nah, kalau bicara Medang, itu berarti peradaban abad 1 Masehi, berdirinya Nusantara. Dari Salaka Negara sampai ke Kutai abad ke-4, abad ke-6 ke Mataram kuno, lahirnya Prambanan, abad ke-9 di bawah Empu Sendok ke Tanah Jawa Timur. Lalu lahir Singosari, Kediri, terakhir Majapahit. Nah, itu bicara peradaban Medang. Bicara kemulaan, itu konsepnya seorang Bagawante dari Tanah Jawa Timur, namanya Empu Kuturan. Sebelum Majapahit, itu yang buat konsepnya namanya kemulan. Kemulan itu untuk mengistanakan leluhur ini. Tatkala kita meninggal, nanti rohnya disucikan, dilinggikan, namanya kemulan. Nah, itu namanya. Nah, kemulan itu adalah sifat kemahakuasaan Tuhan, itu Allah, sebagai sang pencipta, pemelihara, dan pengembali. Nah, setiap sisi kehidupan pasti dia melahirkan, ada yang memelihara, ada yang mengembalikan. Udahlah, itu namanya kemulan Trimurti namanya. Nah, sebenarnya semua agama memahami, cuma tidak mampu untuk mewujudkannya. Simbol ini, mana agama tidak percaya kelahiran? Tidak ada. Mana agama tidak percaya kehidupan? Mana agama tidak percaya kematian? Lo Trimurti. Di Bali namanya Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadev, Har Mahadev. Nah, tempatnya di kuburan. Simbol ini sebenarnya. Nah, ini kan hampir semua agama paham tentang kemulan, cuma tidak mampu menyampaikan. Betul nggak? Kecuali mungkin agama lain tidak mengenal kehidupan, ya tidak tahu juga kan. Pasti mengenal suatu kehidupan, enggak? Jadi simbolnya Wisnu. Namanya Wisnu wujudnya air. Air kan memelihara kan, menyuburkan segalanya, betul nggak? Itu ya. Ada yang mencipta Brahma, akan melahirkan itu. Kita lahir dari manusia, lahir dari tumbuhan, apa cuma itu. Nah, tidak mungkin kita hidup abadi kan? Kalau kita meninggal, itulah siwat sendiri. Paham ya? Ya, harus dihubungkan ini, jangan ada permasalahan lagi di antara kita ini. Ya, karena agama Hindu kan tertua di dunia. Ya kan? Sudah jelas. Agama lain pasti mengambil suatu pedoman-pedoman dari dulunya, ya kan? Cuma disesuaikan dengan apa? Geografisnya, bahasanya, yang Arab, yang India, iya campur. Karena semua manusia kita pun bisa membuat ini sesuai dengan ranah kita, berdasarkan yang penting membawa kemanfaatan dan kebaikan. Kalau ada agama mengajarkan kejahatan, jangan dipercaya lah ya. Kalau saling membunuh, saling melukai, saling menghina, tidak boleh. Tidak? Berarti kan dia tidak beragama, betul nggak? Orang beragama itu baik-baik semuanya. Sejuk, ya kan? Misalnya ada khotbah di masjid, di pura, yang datang itu sejuk. Yang punya masalah di rumah, datang ke tempat suci, harusnya sejuk. Bukan dipengaruhi dengan cara-cara yang membabi buta, ini kafir, ini tidak boleh. Ya, karena kita saudara semuanya. Ya. Coba kalau kita damai, habis kita menghina orang. Tapi Anda tidak pernah puasa, istri membantu orang. Nah, puasa hebat, membantu hebat, astung
Karena puasa itulah untuk mengendalikan diri sendiri. Pembelajaran puasa itu. Ini enggak? Pembelajaran agar lebih baik lagi ke depannya. Prinsipnya hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Nah itu aja. Tidak usah lagi belajar yang itu enggak. Kalau kita berperilaku baik, astagfirullah, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita berperilaku kurang baik, ya sudah nanti ke depannya musibah kita dapat. Jangan salahkan Tuhan asal Allah Tuhan tak sayang, kenapa sudah saya sholat dan sembahyang ke masalah tuh? Ya karena perilaku kita ini. Betul enggak? Iya, coba perilaku kita baik, pasti banyak membantu. Hanya kalau yang banyak rezeki itu bukan uang aja, kesehatan, kebaikan, kesempatannya baik. Nah harus banyak memberi kita ini, memberi bukan uang, tenaga, ya kan? Yang lah baik dibaikan, yang kotor dibersihkan segalanya. Nah itu yang harus diinikan. Setuju nggak kira? Setuju. Sama Indonesia sama lain beda. Kita kultur sendiri. Beda kultur ya? Beda. Kalau sini sana bentuknya kuil, pemujaan kepada para dewa-dewa yang diyakini. Para dewa yang diyakini. Ada satu dewa. Kalau sini kan semua yang sifatnya universal. Tuhan. Dan kita lebih kebanyakan ke leluhur. Leluhur karena kita memuliakan leluhur penting. Gitu. Kan kalau di itu Pak, kalau di Islam kan kayak ada aliran apa Muhammadiyah, iya. Kita namanya tidak ada, kita satu ini. Kalau dari India banyak, ada Sai Baba, Hare Krishna, itu kan? Tapi bukan Hindu. Ya, India dia. Ya beda. Kalau kita namanya Hindu Dharma Indonesia. Namanya. Satu, ya. Cuma satu itu. Satu aja. Tidak ada yang lagi. Kalau pura ini tuh apa berdiri dari tahun berapa? Tahun 80. Sudah lama ya. Sudah lama, direnovasi tahun 2010. Seperti yang kita dengar dari Romo Sepuh, pura adalah sebuah mahakarya arsitektur yang hidup. Dari patung penjaga yang melambangkan perlindungan hingga ukiran flora dan fauna yang mengajarkan harmoni alam. Setiap ornamen adalah pengingat akan nilai-nilai luhur dan perjalanan spiritual. Memahami ornamen pura berarti memahami jiwa dari arsitektur itu sendiri. Sebuah jiwa yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.